Ibu, kami ulangi lagi ya. Hari ini saya akan men-sharingkan pengalaman pertama saya menggunakan tim, terutama sebagai guru SD Mardiwana yang lebih-lebih umur saya ini yang paling tua. Menggunakan akun Teams ini, saya merasa panik. Karena apa? Sudah gaptek, yang awalnya dari belajar biasa, udah menguasai materi, metode pembelajaran itu aman-aman saja, tiba-tiba kita harus menggunakan perangkat seperti ini. Artinya kan kita seperti orang tidur, dibangunkan langsung disuruh lari kencang. Nah itu gimana suasana hati saya itu seperti apa, itu kan pasti akan Bapak Ibu bayangkan. Nah, tapi dengan kepanikan ini saya terus tidak tinggal diam, terus bodoh amat, saya nggak mau seperti itu. Pokoknya saya mau tatap muka langsung. Tidak bisa. Saya juga harus menyadari bahwa hal ini pasti terjadi dan mau tidak mau, bisa tidak bisa, siap tidak siap, harus siap, harus bisa. Maka saya pun untuk mengurangi kepanikan ini mau belajar. Nah, belajarnya yang umur sudah tua itu kan pasti beda dengan anak-anak, dengan orang tua yang lebih muda dari saya. Karena apa? Keterampilan tangannya pasti beda, ingatannya juga, daya ingatnya pasti berkurang. Terus pegangan perangkatnya juga tidak selincah anak yang masih muda dan tidak selincah dengan guru-guru yang lebih muda. Maka saya pun tetap semangat, mau dibilang apa, pokoknya ya saya belajar. Siapapun itu orangnya yang bisa tanya, ya saya tanya. Saya tidak malu dengan keadaan saya seperti ini. Tapi saya sadar, dengan keadaan saya ini, saya mau berubah. Dan apa? Cara pikir saya ya saya rubah. Dulu itu peribahasanya, ibaratnya anak kecil itu nggak harus kita ajari, harus kita didik. Nah sekarang ibaratnya ya berjalan, kebun sugudel, itu kata pepatah dari Jawa. Biarpun tua, biarpun usianya kita udah lanjut, ya nggak malu untuk belajar dengan orang-orang yang lebih muda. Nah itu, siapapun yang bisa kita tanyakan ya kita tanyain untuk mengoperasikan ini. Awalnya juga grogi, karena udah grogi, ya lama-lama ya apa. Entah itu dicatat, entah itu dipraktekkan, diulang-ulang. Pokoknya semangat kita itu mengulang. Seperti kita ngajari anak kelas 1 belajar membaca itu, mengulangnya itu berulang-ulang sampai nggak bosen-bosen. Nah itu akan berhasil. Ya buktinya biarpun istilahnya nunak-nunuk itu bahasa Jawanya, kita bisa mengirim tugas kepada anak-anak. Nah, kalau ada masalah, kita juga tidak hanya menggunakan Microsoft 365 ini saja, tapi kita masih juga menggunakan WA, menggunakan Telegram, itu untuk memandu kita supaya apa? Komunikasi dengan siswa, komunikasi dengan orang tua tetap berlanjut, supaya kalau ada masalah, itu bisa tertangani dengan baik. Nah, itu pengalaman yang harus kita gali dari kesalahan. Kadang-kadang saya juga belajar ini juga dari kesalahan. Oh iya Bu. Nah, kita bertanyanya terutama kepada Bu Lilis. Bu Lilis ini kok nggak bisa terkirim kepada anak-anak, bagaimana? Oh itu kurang ini, kurang. Oh iya, ternyata dengan kesalahan itu kita bisa ngoprek lagi. Tanpa Bu Lilis, oh bisa. Tidak harus dituntun tiap hari, tiap saat, itu tidak. Nah, itu pokoknya intinya kita itu mau belajar, mau berusaha. Apakah dari sekian murid itu ada yang semuanya bisa? Tidak. Nah kebetulan dari kelas 6 ini kita juga komitmen ya, saling membantu. Orang tua pun juga gitu. Ada yang share, Bu ini kok nggak bisa. Terus mama yang lain memberitahu, oh harus begini, harus begini. Nah itu, karena kita sudah komitmen awal saling membantu dalam pembelajaran PJJ ini, ya mau nggak mau kita saling membantu supaya maju bersama. Tidak hanya satu orang yang pintar dan tidak ada yang ketinggalan, biarpun hanya satu siswa. Nggak mau kita ada satu siswa yang ketinggalan.
Misalnya dari tim itu kita nggak bisa menghubungi, ya kita lewat WA, kita hubungi supaya semua tugas, semua pekerjaan bisa kita selesaikan bersama dengan hasil yang bagus, sesuai harapan. Nah, itu pengalaman yang dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, biarpun kita seperti ini keadaannya, tapi kita tetap semangat. Karena apa? Mau nggak mau kita harus hadapi, harus kita lalui. Terima kasih seperti itu. Monggo, silahkan Bu Lili. Terima kasih Bu Eni atas sharingnya. Jadi sebagai guru, meskipun usia kita sudah tidak lagi muda, tapi kita tetap harus berusaha ya Bu Eni. Sedikit sharing dari saya menambahkan sebagai orang tua, memang kita harus tetap memberi pendampingan kepada anak didik kita selama belajar di rumah. Dalam penggunaan Microsoft Teams 365 ini, dalam penggunaan Office 365, pembelajaran anak-anak sedikit terbantu. Kemudian aplikasi yang di-download oleh anak dalam perangkatnya hanya satu, tapi bisa memudahkan kesemuanya. Itu yang membuat penggunaan Office 365 ini menjadi lebih mudah dibandingkan dengan anak saya yang satu lagi yang penggunaannya dengan beragam aplikasi. Jadi setiap kali guru memberikan materi, aplikasi yang digunakan itu berbeda. Sehingga apa yang diperlukan anak, menjadikan anak menjadi terkesan bingung. Ini mau dipakai aplikasi yang mana? Jadi anak harus terus memahami sehingga PJJ-nya kurang terpenuhi gitu. Tapi kalau kita hanya menggunakan satu aplikasi seperti yang saya dampingi, anak-anak lebih mudah dalam mengaplikasikan dan memahami. Apalagi anak-anak kita masih berada di SD ya, di sekolah dasar. Jadi memang harus pendampingan dari rumah harus tetap berlanjut. Begitu menurut saya, sharing sedikit seperti itu. Sekarang Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan lewat Q&A yang tidak bisa kami jawab satu persatu karena di sini ada ratusan pertanyaannya, maka nanti akan kami chat sendiri di balik layar. Begitu tadi pesannya. Selamat pagi para orang tua yang hari Sabtu pagi ini meluangkan waktu untuk diskusi bersama tentang kondisi yang tentunya sangat berbeda dengan kondisi kita sekolah dulu ya. Saya kebetulan juga orang tua, anak saya. Terima kasih Pak Indra. Menarik sekali ini tentang materi PJJ ini ya Pak ya. Ini ada beberapa orang tua Pak, kita langsung saja yang ingin menanyakan. Orang tua ini mengalami kesulitan dalam mendampingi belajar anak karena mereka harus bekerja. Ya. Kemudian apa yang harus dilakukan orang tua nih Pak? Strateginya apa gitu? Kalau mereka ingin mendampingi tetapi juga harus bekerja. Itu yang tentunya pertama. Level langsung dijawab atau dikumpulkan dulu nih dulu? Langsung dijawab langsung ya Pak ya? Satu persatu ya? Ya. Bisa Pak? Tentunya ini sangat tergantung dari usia siswa, ya kan? Kalau kita bicara SD kelas besar, kelas 4, kelas 5, kelas 6, itu cenderung sudah bisa menjadi independent learners. Jadi mereka bisa kita lepas untuk betul-betul sebetulnya bisa belajar sendiri karena memang harus didorong untuk menjadi independent learner. Nah, kalau yang kelas kecil dan anak PAUD ini yang agak sulit. Mereka bisa menjadi independent learner tapi tetap harus ada yang mendampingi dan begitu. Nah, ini yang menurut saya harus diatur bagaimana waktunya dan gitu. Jadi ini harus diskusi dengan pihak sekolah ya tentunya. Tadi kan bisa kita buat jamnya itu kan nggak harus
jam yang seperti tatap muka, kan gitu. Tapi jamnya bisa dibuat yang misalnya nih, ini kalau memungkinkan ya, mulainya untuk yang anak PAUD dan kelas kecil itu malah saat orang tuanya sudah kembali bekerja, misalnya. Dan nggak usah lama-lama, 1 jam cukup, kan begitu. Tapi apa yang diberikan gitu bisa ya kembali tergantung levelnya ya. Kalau misalnya kita bicara anak PAUD itu akan lebih banyak harusnya tentang literasi, menceritakan, mendongeng, itu lebih banyak seperti itu. Nah, sedangkan kalau anak SD kelas kecil itu mereka harus mulai produksinya itu misalnya dengan membaca dan menulis kan begitu. Nah, itu yang jelas kalau itu kan betul-betul butuh ditemani untuk bagaimana membaca dan menulis, karena harus dibantu cara dia memegang bolpen dan sebagainya. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Harus ada komunikasi antara pihak orang tua dan pihak sekolah. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Pak. Dari sekolah kami juga sudah kita berikan waktu, jadi agak lama. Jadi untuk pengumpulan tugas dan sebagainya macamnya itu supaya anak-anak bisa bertemu dulu dengan orang tua dan mereka bisa dibimbing di rumah. Kemudian pertanyaan yang berikut nih Pak, ada dari orang tua menurut beliau PJJ kurang dapat mengembangkan karakter anak gitu di sekolah. Itu bagaimana Pak pendapat Bapak? Kurang setuju juga karena kajiannya menunjukkan hal yang berbeda. Tapi memang standarnya tentunya beda dengan standar model pembelajaran kita dulu, ya kan gitu. Jadi gini, kalau kita bicara karakter yang paling dasar di era abad 21 ini kan sering disebut dengan 4C. Kan? Keterampilan abad 21 yang isinya adalah critical thinking, berpikir kritis, C yang pertama. C yang kedua adalah collaboration, berkolaborasi, kerjasama, teamwork. Kemudian C yang ketiga adalah communication, bagaimana berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah kreatif. Itu jelas semuanya bisa dilakukan lewat PJJ daring. Berpikir kritis, bagaimana mereka bisa mencari sebuah informasi dan mengkritisi informasi tersebut, bisa membandingkan mana yang hoax, mana yang tidak, itu sudah berpikir kritis. Mereka mampu berkolaborasi dengan temannya membuat sebuah karya. Itu salah satu bentuk karakter yang terbentuk. Untuk bisa berkolaborasi tadi juga butuh komunikasi. Ini dan kalau sudah jadi karyanya itu jelas menunjukkan hal-hal yang kreatif. Jadi kalau dikatakan tidak mengembangkan karakter, saya tidak setuju. Tapi tentunya memang caranya sangat berbeda dengan cara pendidikan di model tatap muka. Kalau yang dipakai cara tatap muka, ya pasti nggak akan ketemu karena metodenya berbeda, pedagoginya saja berbeda. Gitu. Oke, baik ya Pak. Jadi memang PJJ ini berbeda dengan zaman kita dulu, ya, tapi tetap dapat mengembangkan karakter, gitu ya Pak. Kemudian bandingnya gini lah misalnya kalau mau gampang gitu, kita sama-sama makan nasi, tapi yang satu nasinya masak di rice cooker, yang satu masaknya di dandang, yang ada kerak nasinya kan, tapi dua-duanya nasi. Nah, kan, jadi kan kalau melihat dari sisi nasinya sama-sama
nasi. Tapi kalau mungkin dipikir dari sisi selera, yang orang-orang usianya tua mungkin lebih seneng nasi yang ada kerak nasinya gitu. Mungkin rasanya taste-nya itu berbeda, ada hal-hal yang ini. Jadi tapi sama-sama nasi gitu. Itu kalau kita bicara ininya ya, pembandingnya. Oke, baik Pak. Sekarang ada nggak Pak trik untuk kita sebagai guru dan orang tua dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh ini? Triknya tadi Bu, ada 3 hal pokok yang saya sampaikan kan. Yang pertama adalah ekosistem dulu harus kita benahi kan. Jadi yang terutama sekarang yang sedang diuji itu kan rumah. Karena selama ini rumah tidak menjadi sentra pendidikan, sekarang dipaksa untuk menjadi sentra pendidikan. Itu yang harus kita benahi dulu. Yang kedua, sekolah juga walaupun tidak dalam fisik ke sekolah, tapi porsi yang dari sekolah itu tidak boleh hilang. Tapi kembali tata caranya berbeda. Kan gitu. Yang di masyarakat pun juga tidak boleh dihilangkan, walaupun tidak boleh tatap muka, tapi bukan berarti mereka tidak bisa belajar dari masyarakat. Saya sudah banyak mendampingi sekolah-sekolah yang bahkan anak SD itu bisa melakukan interview jarak jauh dengan pejabat-pejabat yang mereka cari atau profesi-profesi yang mereka mau pelajari. Kan mereka belajar mulai dari bikin janji, terus video call itu direkam, itu anak SD. Itu jadi tidak meninggalkan porsi rumah sebagai sentra pendidikan, sekolah sebagai sentra pendidikan, dan masyarakat sebagai sentra pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah mengembalikan pendidikan ke pilarnya, learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Nggak usah lagi fokus ke wah ini harus belajar ini. Nggak penting gitu kan. Nah yang terakhir tadi infrastruktur digitalnya, infostrukturnya, dan infokulturnya. Nah, yang paling kesulitan kebanyakan di kulturnya, karena kan belum terbiasa, habitusnya belum terbentuk kan gitu. Itu yang biasa tantangan terberatnya malah di kultur. Kalau infrastruktur bisa dicari, bisa diadakan, infostruktur juga bisa. Seperti sekarang Mardiwana sudah punya Microsoft 365 kan mudah, tapi kulturnya belum tentu. Ya kan? Kalau kulturnya masih guru ngajarnya model ceramah pagi sampai sore pakai Teams terus, ya tadi seperti yang keluhkan kan gitu, tiba-tiba mati kan. Itu sebabnya banyak. Kadang-kadang juga banyak anak yang terus mematikan video, dia tidur, dia ini, tapi guru masih asik ceramah aja kan. Itu kulturnya yang belum berubah. Oke, baik, terima kasih Pak Indra. Sekarang ada masukan juga nih dari Bu Yuli, sedikit tambahan Pak Indra. Kita beri kesempatan untuk Bu Yuli. Silakan Bu Yuli. Ya. Terima kasih Pak Indra. Tadi yang dijelaskan cukup menarik. Jadi yang pertama harus dilakukan maka sekolah melakukan pemetaan. Itu sudah kami lakukan. Jadi kami sudah melakukan pemetaan dengan membuat form kepada orang tua, termasuk meminta bantuan dari guru wali kelas untuk mendata siapa saja siswanya yang dari segi perangkat tadi itu tidak mendukung. Jika memang anak-anak tidak mempunyai perangkat yang mendukung, sebetulnya sekolah masih memberi kesempatan kepada orang tua itu boleh mengambil tugas ataupun rangkuman ataupun materi pembelajarannya itu ke sekolah. Tapi harus dengan perjanjian dan menggunakan protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pihak sekolah. Kemudian untuk siswa yang
mempunyai satu perangkat yang tadi Pak Indra sampaikan, untuk nanti dibawa oleh orang tuanya dan lain-lain. Ya. Maka kami memberikan keleluasaan, untuk kepada orang tua, boleh anaknya mengumpulkan atau melihat materinya nanti setelah orang tuanya selesai atau pulang dari bekerja. Pengumpulan tugasnya juga kami buat tidak cepet-cepetan, jadi diberikan waktu kelonggaran untuk bisa mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi kami tadi yang Pak Indra sampaikan, yang harus dibangun adalah kulturnya. Maka kami mencoba untuk membangun kultur itu supaya pelaksanaan PJJ ini tidak seperti yang tadi Pak Indra sampaikan. Gurunya ceramah, terus anaknya mungkin lari-lari kemana-mana, nggak mendengarkan, dan itu pun sudah kami siapkan Pak. Jadi kalau kami live dengan menggunakan video conference, kami memberikan waktu kepada Bapak Ibu Guru, tidak setiap hari, awal hanya 2 sampai dengan 3 minggu kami mulai belajar, itu kami berikan waktu setiap hari hanya untuk menyapa, berkenalan, mengingatkan pembiasaan-pembiasaan dan lain sebagainya. Itu hanya waktunya 30 menit dan itu diatur jam-jamnya. Jadi tidak berbarengan. Lalu untuk anak yang adik kakaknya itu misalnya punya satu perangkat, nanti akan kami sapa sendiri. Misalnya kami kebetulan grup orang tua kami minta untuk berpindah ke Telegram Pak, yang ruang penyimpanannya pun juga ke laut ya Pak, jadi tidak terlalu berat. Nah itu kami coba untuk tetap kami sosialisasikan, kami beritahukan kepada orang tua melalui wali kelas. Nah kesempatan hari ini memang kami sengaja mengundang orang tua untuk bisa menerima parenting tentang PJJ. Jadi jadwal pelajarannya pun kami atur tidak seperti biasanya. Bahkan sebelum ada informasi dari SKB 4 Menteri tentang dimungkinkannya adanya perampingan kurikulum, kami juga sudah melakukan. Jadi kami memberi informasi kepada guru-guru untuk merampingkan, artinya bukan tidak mengajarkan, tetapi harus memetakan terlebih dahulu kompetensinya, sehingga tidak semuanya harus masuk diajarkan, tapi mana yang penting, yang memang anak-anak harus tahu. Nah, lebih banyak kami meminta kepada Bapak Ibu Guru meningkatkan kreativitas siswa. Seperti yang tadi Pak Indra bilang, bahwa belajar itu bukan belajar apa saja yang dipelajari, tapi cara belajarnya. Tadi bisa karena rasa ingin tahunya tinggi, dia bisa mencari tahu dari YouTube, dia bisa searching. Nah, terus kemudian membiasakan hidup bersama dengan dunia maya, tetap dengan pendampingan karakter yang baik, supaya mereka tidak salah. Itu sudah kami lakukan, hanya memang sekali lagi Pak, memang di lapangan kendala yang sering muncul adalah memang perangkat. Satu itu. Yang kedua menurut saya ketidaksiapan kita semua, termasuk guru dan orang tua, untuk menghadapi hal ini. Kalau anak-anak, saya pikir mereka bukan tidak siap. Mereka adalah pengguna yang sangat baik. Tanpa diajari, mereka sudah bisa. Sebetulnya itu. Jadi persoalannya di sini adalah yang sering muncul adalah apa ya Pak? Dari kita yang orang tua malah justru yang timbul persoalan, sehingga kita menganggap bahwa PJJ ini tadi yang seperti ditanyakan oleh orang tua yang tadi dulu sampaikan, nggak bisa menampilkan karakter, kemudian membebani. Terus yang tadi Pak Indra sharingkan, PJJ itu bukan daring tapi darting. Nah seperti itu. Nah harapan kami dengan pencerahan yang diberikan oleh Pak Indra, Ibu Rosenta tadi tentang Microsoft 365, dan saya juga sering mendengarkan webinar Pak Indra sendiri, di beberapa diskusi-diskusi, kami coba untuk melakukannya di sekolah.
Hanya memang perlu waktu untuk terus membangun kultur ini sehingga orang tua itu lebih memahami bahwa kondisi apapun anak harus tetap belajar supaya mereka punya punya pengetahuan, cukup punya pemahaman untuk hal tertentu untuk bekal hidup mereka kelak dewasa. Itu menurut kami dari pihak sekolah. Jadi terima kasih banyak sudah diberikan masukan oleh Pak Indra. Mungkin untuk sementara saya meminta menggantikan moderator dulu, Bu Lilis. Mungkin perlu penguatan dari orang tua untuk di sesi terakhir ini sebelum kita tutup dengan doa, minta penguatan atau kata-kata yang menguatkan untuk orang tua dan kita semua selama pembelajaran jarak jauh, Ibu Rosenta dengan Pak Indra, mungkin waktunya bisa diatur untuk bekal kita supaya orang tua lebih nggak berat kok, nggak PJJ itu nggak berat. Kalau boleh saya saringkan sedikit, maaf saya tidak ini ya bukan marketingnya Office 365, tapi saya setiap kali menggunakan Office 365 karena online terus, biasanya saya cek kuota dulu Pak Indra. Saya cek kuota saya ada berapa. Pernah saya melakukan online 5 jam Pak. Kuota saya hanya bergerak cuma 0,03 MB. Jadi nggak banyak. Itu yang saya rasakan itu. Berbeda dengan anak saya yang tidak menggunakan Microsoft memang Pak. Baru 1 minggu, bahkan 2 hari karena ada YouTube juga yang dipakai oleh sekolahnya, itu 10 giga cuma 3 hari. Seperti yang tadi Pak Indra sampaikan, setelah PJJ tetap akan berlangsung karena ini hal yang baik untuk anak-anak generasi Z ya Pak ya, yang sudah mengenal apapun yang kita generasi alpha. Oh, generasi alpha malahan ya. Iya, seperti Pak Indra bilang, tukang pijat aja perlu gadget. Apalagi anak-anak yang dalam kondisi kategorinya anak-anak harus sekolah. Nah itu mungkin dari Bu Rosenta dulu mohon diberikan kata-kata penguatan buat kami orang tua dan kami Bapak Ibu guru supaya dalam melaksanakan PJJ ini lebih bersemangat dan seperti tema kami orang tua yang hebat, handal, yang lupa saya dari Romo. Hebatnya ada singkatannya Pak Indra. Handal, empati, bijak, arif dan toleran. Menjadi orang tua yang seperti itu. Monggo silakan Ibu Rosenta. Baik, terima kasih Ibu Juliana. Penguatan dari saya adalah mari Bapak dan Ibu orang tua murid ikhlas menjalani keadaan ini. Biarlah virus itu bermutasi. Pandemi ini tetap berjalan, biarkan saja. Yang ada adalah kita tetap beradaptasi. Jadi dengan keluhan-keluhan itu tidak menjadi solusi. Mari tetap jalani bersahabat dengan keadaan ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Rosenta. Dari Pak Indra. Oke, Bapak Ibu sekalian, satu hal yang memang kita harus pahami bersama, memang anak-anak kita ini kalau tadi dikatakan mereka disebutnya generasi digital. Tapi bukan berarti mereka itu sudah tahu caranya hidup di era digital. Jadi sebenarnya antara anak kita dan kita sama-sama nggak tahu caranya hidup di era digital. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah menunjukkan ke mereka kalau kita mau belajar juga. Itu yang paling pertama. Jadi baik, itulah porsi orang tua tadi. Salah satu porsi orang tua, kalau orang tua tidak gengsi untuk mau belajar, ya kan?
anak juga akan diberikan contoh, oh bapak ibu saya aja mau belajar. Belajarnya apa ya? Belajar macam-macam dan jangan gengsi kalau kita mau tanya ini cara makainya gimana sih? Ini kayak apa sih? Biarkan mereka yang mengajarkan kita. Bukan berarti kita lebih bodoh dari mereka dan kita takut kita dianggap tidak mampu, tidak kompeten sebagai orang tua. Justru sebaliknya, di situ menunjukkan kalau kita memberikan karakter, kalau kita mau menjadi pembelajar sepanjang hari. Nah, itulah salah satu porsi yang bisa kita lakukan, teman-teman sekalian, sebagai orang tua. Jangan malu kita untuk belajar, dan justru malah berikan contoh ke anak-anak kita kalau kita akan selalu mau belajar. Mungkin demikian, Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Kami berharap Bapak Ibu orang tua dari penguatan yang diberikan oleh dua narasumber kita boleh membuka wawasan kita para orang tua dalam mendampingi anak-anak yang sungguh luar biasa yang sudah dititipkan pendidikannya di Yayasan Merdiwana. Pak Indra, Ibu Rosenta, kami mengucapkan banyak terima kasih dari pihak yayasan karena Romo ada kegiatan misa perkawinan, jadi sudah meninggalkan ruangan ini, ruang virtual kita. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Indra dan Ibu Rosenta yang hari ini sudah mendampingi kami, memberikan pencerahan kepada kami. Semoga kedepannya kami bisa bertemu kembali dalam mungkin nggak seperti ini ya Pak. Karena Pak Indra sudah pernah datang ke MY Bapak Ibu. Waktu itu sekitar bulan kalau nggak salah Oktober November Pak Indra sudah pernah sowan ke Merdiwana. Jadi mungkin nanti bisa kita kita diskusi bareng dengan Pak Indra ketika sudah mulai diberlakukan adaptasi kebiasaan baru. Jadi terima kasih banyak atas nama Yayasan Sekolah Merdiwana kesempatan hari ini. Semoga Pak Indra dan Ibu Rosenta tetap diberikan kesehatan, selalu membagikan ilmunya yang baik kepada kami semua. Itu saja, saya kembalikan kepada Ibu Lilis sebagai moderator. Pak, maaf, kita foto dulu ya Pak. Ya. Oke, sudah baik, terima kasih Bu Yuli, Pak Indra, dengan Bu Rosenta. Sekarang pertemuan virtual kita akan tutup dengan doa ya, Ibu Eni. Dipersilahkan. Kita tutup kegiatan siang ini dengan doa secara Katolik. Yang non-Katolik kami mohon untuk menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha bijaksana, dengan segala kerendahan hati kami bersyukur kepadamu atas selesainya pertemuan ini. Kami yakin dan percaya Engkau sendiri berkenan dan menuntun kami dalam pertemuan ini. Kami bersyukur atas hasil pertemuan ini. Semoga kami, para guru, karyawan, dan orang tua murid, dapat berjalan bergandeng tangan, bahu-membahu, terutama di masa sulit karena pandemi COVID-19 ini, untuk mendampingi anak-anak kami dalam perjuangan meraih cita-cita dan harapan di masa yang akan datang. Dalam kesempatan ini, kami juga berdoa agar pandemi COVID-19 segera berlalu dari negara kami seluruh muka bumi. Berkatilah dan kuatkan para tenaga medis, sukarelawan, dan semua orang yang telah rela berkorban bagi sesama. Semua doa ini kami haturkan ke dalam kuasa kehendak-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Ibu. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai sini dulu pertemuan virtual kita. Kita tutup dengan doa sudah tadi. Terima kasih Pak Indra, Ibu Rosenta, dan Ibu Juli. Kalau nanti ada kesempatan kita akan bertemu kembali. Selamat siang semuanya. Ya.